Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita dalam bincang perkasa. Berbincang perkara desa karena desa harus tangguh dan perkasa. Pagi hari ini kita ingin mendengar informasi tentang ada agenda 17 Januari. Cuma sayang sekali kita belum bisa terkoneksi audio dengan koordinator aksi Kepala Desa Indonesia Bersatu Kades Indonesia Bersatu KIB. Dari teman-teman di Kepala Desa mungkin ada yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini yang bisa ikut membantu menjelaskan. Kita masih menunggu koneksi dengan Pak Pandoyo, Kepala Desa dari Pati yang kebetulan juga menjadi koordinator dari aksi Kades Indonesia Bersatu. Jadi isu apa saja yang sebenarnya akan dibawakan oleh teman-teman aksi tanggal 17 Januari, kita masih mencoba menunggu koneksinya. Masih belum tergabung ya Pak Pandoyo ya? Udah. Oke, Mas Pandoyo. Halo. Halo, ya. Udah. Sekarang tinggal wajahnya aja yang belum dikelihatan. Ya, sudah. Oke, miring-miring, biar enak ngobrolnya. Siap. Oke, kalau di sekitaran Pati itu kalau nggak salah kepala desa disebut petinggi. Benar ya, Mas Pandaya ya? Siapa? Jadi apa ya? Nggak, posisinya agak ke atas biar tinggi. Ya, Pati, Jepara itu orang nyebutnya itu petinggi begitu. Oke, Mas, posisinya biar kepalanya nggak kepotong, agak dinaikin dikit. Oke. Oh, bukan gitu, ganteng wis nganggo baju kaki. Ganteng tapi belum sarapan. Woi, pakai baju kaki, pakai jengkol, Garuda. Sebentar lagi nanti pakai stempelnya Garuda, ora keren. Mas Pandoyo, ceritanya gimana ini? 17 Januari ini arep ngopo? Monggo silakan. Begini, Kang Suryo. Ini teman-teman ini kan kangen ini sama wakil-wakil yang telah dipilih ketika pemilu 2014. Ya, ingin ngopi bareng gitulah, bareng-bareng biar teman-teman di Senayan juga membuka kenangan lama. Ini teman-teman kami dari desa, wajah-wajah culunnya, wajah-wajah aslinya ketemu lagi gitu kan, lebih gayeng ini Kang Suryo. Ngopi bareng wong 10.000 lah Mas Denny tuh. Enggak, sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan atau dikomunikasikan? Monggo. Iya, jadi mulai tahun 2019 ini teman-teman kepala desa ini kan sudah berupaya untuk mengkaji secara seksama, mendalami benar terhadap isi undang-undang desa, kemudian di dalam mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan bahkan mengeksekusi undang-undang itu terkadang banyak yang kontradiksi antara undang-undang, peraturan pemerintah, permen, dan juga perpu. Sehingga kata-kata yang terlalu umum, terlalu bias, terlalu multitafsir, ini perlu ada perubahan seperlunya, sehingga Kades ini tidak lagi repot di dalam rangka melaksanakan tugasnya dan juga berpegang pada regulasi yang ada. Intinya di situ, Kang Suryo. Silaturahmi atau aksi atau apapun itu, pesan apa sebenarnya yang ingin secara khusus ingin disampaikan? Karena kan kalau saya melihat kayaknya nih persiapannya luar biasa ini. Dari Jawa Tengah
Ini kayak eling zaman 2006 aku. Ya barangkali karena apa ya, yang dirasa ini sama begitu. Jadi yang dirasakan oleh seluruh kepala desa ini sama. Jadi kalau bahasanya orang Pati ini orang kental kopi ini gitu. Perlu ngopi bareng gitu aja lah intinya di situ. Dan ngopi barengnya itu ada pesan bahwasanya ketika ngopi itu harus ada sesuatu yang berubah. Jadi kopinya kental, ngopi ini bareng, perubahannya nyata. Yang ingin dirubah tentunya terkait dengan beberapa pasal di Undang-Undang Desa itu agar kedaulatan desa itu benar-benar dikembalikan kepada rakyat. Intinya di situ. Oke. Ini koordinator ini kayaknya belum mau membuka cerita agenda ini. Enggak, Mas. Ngopi bareng kan bisa apa? Ngopi bareng wong ribuan itu kan juga mestinya ada agenda atau momentum khusus. Apa sebenarnya yang ingin sampean bawa? Dan teman-teman. Dan kenapa kemudian, kenapa kemudian yang saya baca atau yang saya ikuti adalah ini Kades Indonesia Bersatu. Sementara kan kita melihat sampean ada Pabdesi, ada Abdesi, Surta, ada Abdesinya si siapa Mas Arifin, kemudian mungkin asosiasi atau paguyuban kepala desa di kabupaten-kabupaten dan seterusnya. Kalau tidak ada satu kekuatan isu bersama, kayaknya ngopi bareng dengan jumlah orang yang banyak ini kayaknya kan orang mungkin gitu loh, nggak masuk di nalar nek mau ngarep ngopi bareng, kecuali umpamane ana artis sopo internasional yang ditekake lah gue. Mas Pandem bisa berbagi nggak ini agenda-agendanya ini? Iya, karena ini apa ya, bahasanya anak muda ini kan cinta yang terpendam begitulah. Setelah sekian lama merindukan, lama nggak ketemu, jadi begitu kekuatan rasa cinta dan rindu itulah yang kemudian menyatukan teman-teman kepala desa seluruh Indonesia. Kata KIB itu sendiri kadang juga dikonotasikan dengan hal-hal yang terlalu praktis di dalam urusan politik begitu. Maka di sana-sana ketika kami ngopi di berbagai daerah, ini saya sampaikan, ini tidak ada kaitannya dengan politik. Jadi yang ada bahwa spontan KIB itu Kades Indonesia Bersatu. Ini bermula dari Pati, Kang Suryo. Jadi teman-teman di Pati itu pada tanggal 7 Desember 2022 seluruh kepala desa ini ngopi bareng di kantor Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hadir di sana hampir seluruh kepala desa dan juga perwakilan perangkat desa. Mencoba untuk buka-buka itulah undang-undang desa dan juga PP, Permen, Perbub yang ada. Ini ternyata banyak yang kontradiksi. Sementara teman-teman di Asosiasi Kepala Desa sudah sering mengadakan audiensi, baik di kementerian terkait, di komisi-komisi yang membidangi masalah undang-undang desa, dan sampai saat ini juga belum ada tindak lanjut dari aspirasi-aspirasi teman-teman yang muncul itu. Nah, karena mungkin surat itu setumpuk pun kan tidak bersuara. Surat itu ya kalau dibaca dan itu pun kalau ada waktu luang. Cara wong Pati naik kober suratnya tak woco, lah iki dong kober kan begitu. Lain kalau kita datang silaturahim, seandainya bahasanya orang yang sedang jatuh cinta itu ya mau apel, mau ketuk pintu, mau nembak, begitu kan, aku cinta padamu, aku sayang padamu lah, begitu kan. Responnya gimana?
Kalaulah ada gayung bersambut, oke, aku juga mencintaimu, lah kan begitu. Kalau toh ditolak juga jelas, biar kami mencari cinta yang lain, kan begitu, Kang Suryo. Jadi mengapa harus pakai nama Kades Indonesia Bersatu begitu? Karena mungkin menurut hemat kami, saya sendiri yang waktu itu menggagas, ya ini harus pakai nama yang agak apa ya, agak seksi begitu, ya nama agak seksi, Kades Indonesia Bersatu. Karena apa? Karena kita sadar Kades ini kan orang-orang cerdas semua, orang-orang pinter semua, ahli strategi semua, terbiasa memimpin semua. Nah, di awal kami punya prinsip, oke lah, harusnya kita bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seluruh asosiasi kita ketuk dengan seni lobby, ya, dengan seni lobby dari teman-teman yang ada. Nah, seni lobby inilah barangkali yang bisa mengundang sambil kompor-kompor dikit seluruh asosiasi akhirnya bersurat. Alhamdulillah, saya sendiri ini orang Papdesi, Kang Suryo, di Provinsi Jawa Tengah. Saya ini masuk sekalipun hanya di divisi pemerintahan. Kemudian di Kabupaten Pati, ketua Pasopati, juga ketua DPC Papdesi. Tapi kami sadar bahwa seandainya dengan satu kendaraan saja untuk memuat teman-teman yang sudah sedia gula dan kopi untuk ngopi bareng sekian banyak, ini nanti terlalu sesak gerbangnya, perlu gerbang-gerbang lain. Jadi kami tetap komitmen konsisten di organisasi kami, tapi KIB ini hanya sebatas kayak ad hoc begitu, ingin mengumpulkan seluruh saudara-saudara kita. Kalau bahasanya orang Jawa sih ngumpul ke balung sing kepisah, gitu kan. Jadi berbagai macam asosiasi bisa kumpul, tidak ada yang merasa paling depan dan dianaktirikan, tapi bisa saling bergandengan. Intinya di sana, kan. Ini rindu yang terpendam atau dendam yang terpendam ini? Kepala desa itu saya pikir orang yang paling qanaah sedunia. Jadi dendam itu enggak ada istilah kepala desa. Habis berdarah-darah pilkades harus berhadapan dengan sesama kandidat, sesama tim sukses. Habis itu kumpul bareng, ngadain sedekah bumi, wayangan, kumpul, salaman, saling senyum, ngopi segelas bertiga, biasa. Nggak ada istilah dendam dari Kades itu. Cintanya pasti, dendamnya nggak ada. Oke, cintanya pasti, dendamnya nggak ada. Kemudian ketika berkumpul di Jakarta dengan yang tadi sampean sampaikan, bersurat mungkin sudah pernah, durung direspon dan seterusnya. Kemudian ini kan ceritanya kalau nang wong Jawa ini nak yen ke, genah ke, janjane karpe arep kepiye, nek memang kalau memang kemudian tidak menerima apa dari isi surat itu kan kemudian akan berpikir ke lain hati, kan kira-kira kayak gitu kalau yang tadi saya tangkap ini. Janjane ini kerabat desa boleh nggak mendengar cerita isi suratmu ini, janjane apa ke mereka? Dari awal tadi yang saya sampaikan kan ini filosofi cinta, Kak Troyo, ya. Jadi yang namanya orang apel itu kan kadang ya karena nasib baik, sekali kita apel itu sudah dapat diterima, sekali kita nimbak itu langsung bisa saling jatuh cinta. Tapi kadang juga perlu waktu, perlu kesabaran. Oke lah, kalau dulu orang bercinta itu kan pakai surat segala. Bahkan 21 kali itu ketika saling berbalas pantun itu kadang orang belum berani untuk ngomong I love you, itu kan belum berani, Kang. Itu biasa pertama, hai apa kabar, kan begitu yang pertama. Mungkin yang kedua, boleh nggak nanti saya kirim surat lagi misal, kemudian yang ketiga dan seterusnya. Jadi harapan kami masih dengan filosofi cinta itu kita bisa menyampaikan hasrat-hasrat barangkali tidak terpendam lagi, yang sudah tersampaikan tapi belum mendapatkan tanggapan. Intinya di situ, Kang. Jadi sekali lagi kita nggak akan pernah bosan untuk bersilaturahim, kita tidak akan pernah bosan untuk mengetuk
pintu hati teman-teman kita yang ada di Senayan ya. Jadi bagaimana supaya cintanya teman-teman kepala desa dan kades itu bisa bersambung ketika teman-teman di Senayan juga ingin bersambung kepada kita di tahun-tahun 2018, 2019 kemarin kan teman-teman Senayan juga datang kepala desa. Amit sewu Pak Inggi, nun sewu Pak Kades, mbok menawi warganipun kula kembalaken, kula nyuwun pangestunipun kan begitulah. Ini teman-teman kepala desa juga inginnya seperti itu kok. Kula nuwun Pak Komisi 2. Loh, Mas Pandoyo. Teman-teman di pimpinan fraksi, saya datang, ini loh bla 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 bla, mohon tanggapannya. Saya yakin kepala desa ini arif dan bijaksana. Mas, kalau kita melihat silaturahminya, kalau nggak salah kan sudah silaturahmi, kemudian presidennya malah juga datang. Sama njaluk dana operasional wis dikei. Sama njaluk stempel wis diperintah, kop surat pakai Garuda wis diperintah ke Pak Tito kalau nggak salah ini. Nah terus apa meneh sing dijaluk iki? Begini ya. Malah wingi wis kumpul tekan calon ibu kota negara Nusantara kan ngono. Isih kurang apa janjane? Sak penjalukmu wis dituruti lho. Ije arep do teko meneh iki terus teko meneh sing kepiye meneh kan ngono to, Mas. Kang Suryo, jadi yang jenengan sampaikan itu seluruhnya benar. Tidak ada yang salah. Dan teman-teman kepala desa juga bersyukur. Sekali lagi, kalau dari sisi mental, dari sisi sikap, dan juga dari sisi hierarki pemerintahan. Selama ini pemerintah desa ini kan selalu nurut, selalu melaksanakan aturan yang ada. Akan tetapi di dalam undang-undang desa yang terlahir di 2014 dan saat ini sudah berjalan selama 7 tahun, ini kan ada banyak hal yang sepatutnya dan selayaknya bahkan seharusnya direvisi. Karena apa? Karena terkait dengan itu muncul beberapa peraturan-peraturan, muncul beberapa peraturan menteri, muncul beberapa perbu. Ini yang kurang sinkron gitu loh. Jadi akhirnya apa yang ada di undang-undang dengan yang di bawah ini susah kita untuk mengimplementasikan, apalagi mengeksekusinya. Ini menjadi susah. Oleh karena itu ada hal-hal yang sepatutnya dan selayaknya untuk direvisi. Inilah jadi yang kita harapkan bukan kaitannya dengan yang disampaikan Kang Suryo tadi, tetapi lebih pada bagaimana regulasi ini kemudian mudah untuk dieksekusi, tidak terlalu bias dan multitafsir, juga tidak terlalu gampang untuk dalam tanda kutip dibengkok-bengkokkan di peraturan di tingkat bawah. Intinya di situ Kang, dan ada beberapa poin-poin pasal yang akan kami sampaikan gitu. Boleh dibagi nggak poin-poin pasal 11 di sing arep dimintakan untuk direvisi ini? Berarti kan agendanya silaturahmi atau aksi ke Jakarta ini lebih pada mendorong adanya amandemen undang-undang desa atau revisi undang-undang desa, ya bukan amandemen ngeri ini jadi undang-undang dasar. Revisi undang-undang desa, kira-kira di bagian-bagian atau pasal mana aja yang mungkin sempat dicermati oleh teman-teman dan kemudian perlu dilihat bersama, atau memang ini hanya rahasia berdua antara kades sama legislatif, atau masyarakat boleh ikut mendengar ini? Oh ini ya terbuka sekali Kang Suryo. Jadi teman-teman ingin silaturahim itu tentunya kan sebelumnya kan satu pasti sudah mandi dulu. Habis mandi pasti pakai baju. Kalau perlu katanya mau apel ya pakai minyak rambut, minyak wangi, bawa oleh-oleh. Nah itu semua kan tidak
dalam bahasanya orang Pati kan tidak ujuk-ujuk begitu, bukan dadak, dari lewat proses. Sebelum ini kami selaku koordinator KIP sudah mengadakan FGD, fokus group discussion di mana-mana dengan didampingi oleh akademisi yang kompeten. Jadi insya Allah kopinya ini benar-benar kopi yang siap dikonsumsi lah, dan itu terbuka untuk seluruh masyarakat karena ya tagline yang kita ambil juga kembalikan kedaulatan desa untuk masyarakat ya, bukan untuk kepala desa. Dan kira-kira bagian mana aja Mas Pandayo? Ketika ngopi itu lah, yuk ngopi itu yel-yelnya juga untuk masyarakat ya, kembalikan kedaulatan desa berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia jaya. Nah ini kan kopi tulen tapi sudah dicampur dengan berbagai macam kelengkapan yang akhirnya enak untuk dikonsumsi gitu kan. Jadi kita terbukalah untuk masyarakat secara keseluruhan. Poin-poinnya apa kira-kira kalau terbuka untuk masyarakat? Mungkin teman-teman kerabat desa, penonton TV desa ini pengen tahu ini kira-kira bagian-bagian mana yang ingin diperbincangkan. Wah ini pinter Kang Suryo, kalau suruh mancing ini kan pinter, tapi dasarnya karena kami juga karena bukan kepentingan kami kepala desa, kami juga akan terbuka, sangat terbuka. Ini kepentingan desa secara umum gitu loh. Jadi harapan kami mendapatkan dukungan secara signifikan dari seluruh stakeholder desa dan masyarakat secara menyeluruh. Satu hal yang paling pokok itu Kang Suryo, sesuai dengan amanat undang-undang desa, bahwasanya dana desa ini kan 10% dari APBN. Nah ini kan untuk kesejahteraan masyarakat, jadi bukan untuk kepala desa. Apalagi kalau kepala desa saat ini dengan sistem digitalisasi desa, dengan program-program dalam tanda kutip titipan pemerintah pusat. Ini bisa apa sih kan? Kalau boleh saya sampaikan kepala desa ini dalam diskusi-diskusi kami ya, bukan saya yang menyampaikan, tapi diskusi-diskusi kami seolah mengkristal, ini kades yuk kayak mandur proyek tuh saya gitu kan. Jadi ketika mau nyalon itu punya visi misi, kemudian dituangkan ke dalam RPJMdes, kemudian ditindaklanjuti ada Musdes, ketika menyusun RKPdes dan akhirnya jadi APBdes. Ini banyak visi misi, banyak RPJM, banyak hasil Musdes yang kemudian tidak mampu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah desa karena banyaknya dalam tanda kutip program dari Supradesa. Jadi satu Kang yang poin pertama adalah bagaimana agar amanat undang-undang terkait dana desa itu dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang itu. Begitu Kang Suryo. Oke. Ketika berbincang tentang revisi undang-undang desa, bagian-bagian yang kemudian bergulir setidaknya ada Mas Budiman Sujatmiko yang bicara tentang kepala desa 9 tahun. Ada Menteri Desa juga menggulirkan itu tentang perlunya 6x3 jadi 9x2. Kita belum mendengar kalau statement dari Menteri Dalam Negeri ya, karena sebenarnya wilayah-wilayah itu kita pengennya malah mendengar suara dari Menteri Dalam Negeri. Tanggapan teman-teman dari Kades seluruh Indonesia ini, Kades Bersatu Indonesia ini seperti apa atas lontaran dari Mas Budiman yang dulu Pansus juga, kemudian Menteri Desa yang mungkin terkait dengan desa dan mungkin merasa paham dengan gelora atau kegalauan tingkat dewanya atau andilaunya antara Dilema dan galaunya 6x3 kemudian bergulir jadi 9x2. Ini kira-kira teman-teman dari KBI mensikapi yang bagian itu kayak apa nih Mas? Nah begini, ini Kang Suryo ngarahnya kan pasti wah Kades itu disembunyikan maksud dan tujuan utamanya, intinya di situ kan begitu. Barangkali itu seksi saja lah menurut kami Kang. Jadi kami perlu merunut ini dari awal.
Jadi yang dikaji teman-teman tidak sebatas itu, Bang. Jadi kami ingin meluruskan dulu ya. Yang pertama terkait dengan tadi dana desa. Biar untuk dulu lah. Nanti pertanyaan panjenengan nanti di bagian akhir saja. Kalau saya jawab di sini nanti diskusinya sudah selesai terus ditutup nanti. Ini biar dipahami dan juga dimengerti, juga disosialisasikan oleh seluruh stakeholder desa dan masyarakat. Ya, ini yang pertama sudah saya sampaikan Kang Suryo. Yang kedua, dana desa. Saya tidak akan jawab pertanyaan Kang Suryo yang itu dulu. Saya tambahkan dulu hal-hal yang urgent di dalam usulan teman-teman Kades Indonesia Bersatu untuk revisi Undang-Undang Desa agar masuk prolegnas prioritas pembahasan tahun 2023. Yang kedua, Kang, ya, tadi kan baru satu. Yang kedua ini kan juga terkait dengan masalah kaitannya Pilkades. Jadi bukan masa jabatannya dulu kami bicara, Pilkades ya. Di sana ada beberapa syarat, ada beberapa pasal yang juga mendistorsi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan provinsi. Pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, itu di sana mengakomodir bahwa calon tunggal itu, pemilihan itu masih tetap berlangsung, masih tetap berjalan. Boleh itu calon tunggal. Tetapi ketika pemilihan kepala desa, ini mengapa harus calon itu 2 atau lebih? Kalau kurang dari 2 sampai dengan tahapan bla 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 begitu nanti ditunda pada periode berikutnya. Ini satu contoh sederhana saja. Ini kan memberangus daulat desa, memberangus daulat masyarakat. Memang yang di dalam persyaratan untuk menjadi calon kepala desa itu ada kata-kata demikian, bersedia untuk dicalonkan. Artinya kata-kata bersedia ini kan bukan sekonyong koder karena seseorang ingin jadi kades dia harus nyalon, tapi itu ada kata-kata bersedia dicalonkan. Kalau yang dicalonkan oleh masyarakat itu hanya 1 orang, why not? Mengapa harus ditunda sampai dengan Pilkades berikutnya? Nah, ini juga kami perjuangkan biar ke depan itu Pilkades itu masih tetap berlangsung ketika calon yang muncul hanya 1. Begitupun seandainya calon lebih dari 5. Mengapa harus ada seleksi lewat ujian? Nah, ini kan memang masyarakat menghendaki ada banyak alternatif sehingga bisa memilih siapa yang terbaik untuk kemudian dijadikan sebagai pimpinan mereka, sebagai kepala desa mereka. Jadi calon lebih dari 5 sekalipun bisa diakomodir. Jadi inilah daulat secara politik di desa juga harus dipulihkan. Kemudian di sana juga ada pada huruf B yang sudah dibatalkan oleh MK itu di Undang-Undang Desa, yaitu tentang berdomisili sekurang-kurangnya 1 tahun, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, itu kan dicabut itu. Jadi datang-datang ada orang misal ya di desa terpencil, datang orang dengan modal banyak karena di desa itu mungkin ada tambang yang melimpah, mungkin ada satu lahan yang bisa dipakai untuk investasi jangka panjang, sekiranya nanti bisa mengeruk keuntungan. Datanglah orang dengan punya duit tanpa mengenal karakteristik, asal-usul, budaya di masyarakat itu. Akhirnya apa? Akhirnya sekali lagi bahwasanya desa itu nanti tidak semakin baik tata kelolanya. Karena apa? Karena dipimpin oleh orang yang belum mengenal terhadap kondisi desa itu. Nah, ini juga kita perjuangkan bagaimana agar pasal itu bisa dipulihkan. Jadi sekurang-kurangnya calon kepala desa itu juga bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk sekurang-kurangnya 1 tahun. Nah, ini hal-hal yang juga ingin kami perjuangkan, Pak. Kemudian juga terkait dengan hak dan wewenang kepala desa. Di sana kan juga ada yang namanya
mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu kan haknya kepala desa. Dan di undang-undang itu kan sederhana sesungguhnya. Undang-undang sederhana. Kepala desa itu ketika ada lowongan kan membuat panitia sekurang-kurangnya 3 orang, bla bla sederhana. Tapi begitu muncul ada PP-nya, ada permennya, ada perbubnya bahwa calon itu sekurang-kurangnya 2 orang. Nah muncul itu lagi kan. Kemudian dalam ujian harus menyertakan pihak ketiga dan sebagainya dan sebagainya. Hal-hal sedemikian inilah yang semestinya diluruskan agar apa? Desa ini dengan segala karakteristiknya, desa ini dengan segala adat istiadatnya itu terpelihara dan juga terjaga lewat satu regulasi, lewat satu aturan, lewat suatu undang-undang yang berlaku untuk semua dan tidak ada lagi istilah distorsi pemerintah desa dan di tingkat atasnya. Itu Kang Suryo. Oke, kalau bagian-bagian itu kan bukan ada di undang-undang desa, Thomas. Kalau calon harus lebih dari 1 dan seterusnya itu kan bukan di undang-undang desa, artinya bukan revisi undang-undang desa dong. Lebih pada peraturan turunannya. Ya, jadi begini, secara komprehensif kami mengkajinya ada kata-kata yang memang ada klausul-klausul yang memang itu multitafsir. Dan perlu diluruskan. Jadi undang-undangnya itu dibenahi dulu dengan satu bahasa, dengan satu klausul, dengan satu satu pasal yang benar-benar tidak begitu terbuka begitulah. Itu yang pertama. Yang ketiga tentunya yang kita berharap lagi. Jadi apa yang disampaikan Bang Suryo benar. Ini tidak di undang-undang, tapi kemudian diturunannya ke bawah itu yang kadang nun sewu agak melenceng dikit lah. Benar yang disampaikan Kang Suryo. Dan itu kita perjuangkan nanti di dalam berbagai upaya untuk kata cinta tadi nyambung lah. Jadi intinya ngopinya kita ini membangun cinta yang mungkin saat ini sedang terlupakan atau apa. Oke, kerabat desa ini sudah ada di sesi akhir. Kita akan memberikan ruang kesempatan kepada kerabat desa yang ingin bertanya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa karena desa harus tangguh dan perkasa.
Sejak pertama kali mengudara melalui stasiun televisi BBC tahun 1929, televisi memiliki pengaruh yang besar bagi penduduk dunia. PBB menyelenggarakan Forum Televisi Dunia. Tanggal tersebut yang lantas ditetapkan sebagai Hari Televisi Sedunia. TV Desa sebagai televisi edukasi desa dan perdesaan di Indonesia pada Hari Televisi Sedunia tahun 2022 meluncurkan program Jaringan TV Desa Lokal. Dengan semangat memuliakan desa, Desaisme. Jaringan TV Desa Lokal membawa kabar desa kepada dunia. Desa Lokal dipersembahkan oleh Desa Syndicate untuk Indonesia. Oke, kembali kita di Bincang Perkasa, berbincang perkara desa. Jadi ada hal yang menarik tadi disampaikan tentang pasal dari 33 Undang-Undang Desa tentang terdaftar sebagai penduduk bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Ini dicabutnya dengan undang-undang atau dengan apa ini, Mas Pandoyo? Oke, ini sepertinya Mas Pandoyo sedang ada kegiatan lain. Ya, siap Bang. Itu yang 1 tahun ini itu dicabut dengan undang-undang atau dengan aturan apa? Karena kalau yang saya tahu ketika bicara undang-undang desa sebenarnya yang kemudian jadi gugur itu adalah ketika bicara ada undang-undang tentang pandemi sehingga dana desa itu tidak kemudian ada kewajiban yang 10% atau bahkan kalau dimaknai itu sebagai sudah tidak ada lagi dana desa. Dan teman-teman juga kalau tidak salah waktu itu teman-teman Parade Nusantara juga sempat melakukan judicial review atas undang-undang itu dan kemudian tidak ada pencabutan atau tidak ada perubahan atas pencabutan pasal tentang dana desa. Nah, kalau yang kepala desa syaratnya itu harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran itu digugurkan dengan undang-undang apa itu? Itu dicabut oleh keputusan MK. Jadi intinya begini, ketika kita berbicara di ranah politik, ya ini undang-undang ini kan kita berusaha untuk memulihkannya kan juga di DPR gitu loh. Karena itu sudah pernah dicabut oleh MK. Kita berupaya nanti bagaimana agar direvisi nanti bisa masuk lagi ke sana. Oh, pasal itu sudah dicabut oleh MK. Begitupun terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pandemi gitu ya. Oleh MK memang sudah diputuskan bahwa selama-lamanya kalau tidak salah bahasanya begitu ya, itu berlaku untuk 2 tahun kan begitu. Sehingga terkait dengan dana desa itu ada kepastian secara hukum lagi, tapi sampai dengan saat ini juga belum dicabut oleh pemerintah. Harapan kami dari Kepala Desa juga agar Undang-Undang Nomor 2 2020 tentang penanganan pandemi ini juga dicabut sehingga dana desa ini bisa digunakan sesuai dengan hasil musyawarah desa. Di situ, Kak. Oke, kita berikan kesempatan kerabat desa yang ingin menanyakan atau ingin memberikan respon, silakan resen dan kita akan berikan kesempatan open mic. Silakan, mungkin kades-kades yang lain yang ingin memberikan tambahan informasinya, monggo. Ada Praja Banyumas, udah ada yang resen ini. Oh ya, silakan dari Mas Agung. Monggo Mas Agung. Nggih, matur nuwun Pak De. Sugeng enjang. Nggih. Nggih, selamat pagi pejuang desa, Mas Pandoyo, Pak De. Mungkin saya baru buka ini baru
turun dari kereta tadi subuh, Mas. Jadi begini, Mas, menambah aja sedikit bahwa yang disampaikan Mas Pandoyo mungkin perwakilan dari respon teman-teman kepala desa setelah kita melaksanakan undang-undang 8 tahun ini pasti sudah mengerti, ibarat orang berkeluarga itu sudah tahu mana jeglongannya, mana yang kurang pas, kurang lebih seperti itu. Sehingga lebih ke evaluasi undang-undang itu sebenarnya semangatnya sudah dilakukan pada tahun 2018, bahwa dulu di DPD RI sudah juga mengulik bagaimana evaluasi Undang-Undang 6 dalam implementasinya. Kemudian di 2019 dilakukan pembahasan di Komite 1 sampai 1 tahun itu, kemudian dimasukkan ke prolegnas long list jangka panjang. Sebenarnya diawali dari itu, Pak Dekoco. Sehingga teman-teman ini sebenarnya meneruskan kenapa long list itu tidak menjadi prioritas pada tahun 2021, 22, bahkan 23 ini. Sehingga Pak Sopati, teman-teman Padi itu mendorong bersama. Samping itu juga ada teman-teman di Jawa Timur dan teman-teman yang lain. Sehingga bagaimana mengevaluasi undang-undang agar undang-undang desa ini betul-betul implementatif dan user friendly, yaitu masyarakat desa. Nah, sedikit kami mungkin menambahi Mas Pandoyo tadi, terkait dengan sebenarnya intinya bagaimana kedaulatan desa yang utuh sesuai dengan yang dicita-citakan dulu para pejuang desa untuk mengawal undang-undang desa. Sementara ini beberapa kedaulatan desa itu hampir tidak ada atau tercerabut, baik kedaulatan di bidang pembangunan, kedaulatan anggaran, kedaulatan untuk memilih pemimpinnya oleh masyarakat desa ini seakan-akan menjadi lemah karena supradesa maupun aturan-aturan di atasnya itu terlalu teknis mengikat. Sehingga contoh di kedaulatan untuk anggaran kita nggak bisa apa-apa tatkala dikunci dengan persentase yang sangat rigid, Mas. Kemudian untuk pembangunan juga sama, musbid itu hampir kurang berarti karena kebutuhan di desa yang tahu sebenarnya masyarakat desa, tetapi begitu diatur ketat item-itemnya di tingkat pusat, ini juga mengganggu kedaulatan desa untuk membangun desanya. Kemudian dalam bidang kedaulatan untuk memilih pemimpin, bahwa bagaimana desa ini semestinya tidak harus sama dengan cara memimpin di pemerintah daerah, pola untuk rekrutmennya. Jadi bagaimana masyarakat desa itu diberikan satu kewenangan untuk mencalonkan memilih pemimpinnya. Gitu. Walaupun kita tetap demokratis, adalah tetap ada masa batas jabatan. Mungkin 6 tahun ini atau mungkin diusulkan teman-teman idealnya 8 tahun atau 9 tahun. Itu menjadi satu kedaulatan desa karena kondisional desa dengan pemerintah daerah kita sangat-sangat berbeda karena kita langsung bertemu dengan masyarakat, gesekan benturan di saat politis-politis itu tinggi. Di samping itu, politik-politik nasional itu juga segmennya ada di tingkat desa, sehingga kepala desa inilah yang setiap hari, setiap saat meredam untuk bagaimana isu-isu politik atau limbah-limbah politik yang ada pasca ada percaturan politik itu bisa segera mereda dan masyarakat juga bisa tentram untuk bersama-sama guyup rukun membangun. Nah, sehingga ini yang menjadi dasar kita mendesak dan mendorong adanya satu tuntutan revisi Undang-Undang Desa. Kemudian untuk terkait tadi disampaikan bahwa calon 25 itu memang tidak di Undang-Undang Desa,
tetapi seperti ini analoginya. Kenapa sih di Undang-Undang Desa tadi tidak tegas diberikan bahwa ini kewenangan masyarakat desa? Coba mungkin ada lompatan, ada hal-hal baru karena sistem pemerintahan dibangun ini juga menyesuaikan dengan zaman dan kondisinya. Nah, sebagai contoh, kenapa kita nggak mencoba bahwa serahkan kepada masyarakat desa, calon kepala desa ini mungkin bisa didukung oleh penduduk desa yang punya hak pilih 20%, sehingga tidak ada batasan 5 calon. Kalau 20% otomatis 5, dan itu adalah demokrasi yang dipilih oleh rakyat di saat mencalonkan menjadi syarat calon kepala desa. Sehingga apabila nanti itu 90% sudah dimiliki dukungan oleh satu calon, maka itulah sebenarnya ya pilihan rakyat, sehingga menghemat biaya, kemudian demokrasi di desa juga lebih guyup rukun, dan sebagainya, dan sebagainya. Barangkali itu Pak Dekoco pagi ini bincang perkasa seirama dengan kita bahwa desa perkasa, desa kuat, otomatis desa harus berdaulat. Itu yang kita kawal bersama, sehingga kita berharap aspirasi teman-teman nanti di Senayan ini juga bisa menjadi perhatian bersama, bukan hanya untuk kepala desa, tapi untuk seluruh masyarakat desa di Indonesia, karena begitu desa berdaulat, rakyat sejahtera dan Indonesia jaya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang menarik bicara tentang kedaulatan desa. Ada satu sisi urusannya ini terkait dengan produk turunan dari Undang-Undang Desa. Saya jadi teringat waktu itu kita di 2006 aksi kita itu kemudian ke Mahkamah Agung karena memang perlu menguji terhadap produk-produk pemerintah di bawah undang-undang. Tetapi ada juga yang kemudian teman-teman mencermati ini menjadi bagian dari masalahnya di undang-undangnya, bukan di peraturan turunannya. Saya membayangkan dulu itu kami mendampingi teman-teman almarhum waktu itu, yang kita datangi pertama adalah Menteri Dalam Negeri karena ada bagian dari peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang 32 waktu itu yang kemudian perlu disikapi. Artinya tidak kemudian serta-merta harus langsung di level Senayannya. Tapi oke, ini adalah satu pilihan, ini adalah satu cara dari bagaimana teman-teman melakukan aksi, dan semoga kerabat desa mendapatkan gambaran yang jelas tentang sebenarnya agenda aksi ini apa, atau agenda silaturahmi ini apa, karena kebetulan dengan forum ini beberapa teman juga sempat japri ke saya, ini ada apa ya? Saya jawab saya nggak tahu karena memang saya tidak ada di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Tidak terasa ini sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf karena memang kita hanya sampai di pukul 7. Closing statement dari Mas Pandoyo, silakan sebagai koordinator dari Kades Indonesia Bersatu. Silakan Mas Pandoyo. Terima kasih. Jadi intinya sekali lagi untuk seluruh masyarakat desa di Indonesia, kita semua sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden mulai dari 2018-2019 bahwa beliau, visi dan misi beliau adalah membangun Indonesia dari desa. Artinya ketika kita harus membangun Indonesia dari desa, daulat desa itu harus dikembalikan kepada masyarakat desa. Daulat seperti yang disampaikan oleh Kang Agung tadi, termasuk di dalamnya yang mungkin di luar sana yang belum cukup paham. Ini kan karena Kades kepingin 9 tahun kan begitu. Ini salah satu di antaranya. Barangkali karena sudah digaungkan oleh Menteri Desa, oleh Ketua MPR bahwa setuju jabatan kepala desa itu 9 tahun. Nah ini sudah digaungkan kayak gitu, tapi ternyata perangkat undang-undangnya ini belum ada ya, supaya ada kepastian gitu.
Jadi kita ngopi bareng, ketemu bareng, silaturahim di Senayan, itu dalam rangka itu. Dan surat kami juga sudah terkirim tertanggal surat 23 Desember 2022 itu kepada Mendesa, Mendagri, dan juga seluruh alat kelengkapan di DPR RI. Harapan kami silaturahim ini bisa menyampaikan seluruh aspirasi dari masyarakat desa agar desa kembali berdaulat, agar masyarakatnya juga semakin sejahtera, dan tentunya visi Pak Presiden untuk membangun Indonesia dari desa itu juga bisa terlaksanakan secara penuh. Sekali lagi, seluruh kepala desa ini mendukung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, termasuk juga mendukung program atau proyek atau apalah namanya IKN. Ini kepala desa seluruhnya mendukung Pak Presiden untuk itu, tetapi juga kami berjuang bagaimana kedaulatan desa itu dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Hanya itu, Kang. Oke, terima kasih kerabat desa. Semoga kerabat desa mendapatkan pencerahan, mendapatkan gambaran tentang agenda 17 Januari 2023, karena kami juga mendapatkan informasi akan ada agenda di tanggal 23 atau 25 ini teman-teman perangkat desa. Jadi ini silatnas jilid keberapa kalau tidak salah. Semoga kerabat desa memahami betul semangat dari teman-teman kepala desa dan perangkat desa adalah semangat untuk membahagiakan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Kita hanya bisa mendoa untuk desa-desa di Indonesia semakin mulia. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Saya tidak ingin memberikan catatan apa yang kemudian akan dibawa dalam 17 Januari. Silakan mengikuti informasi-informasi yang berkembang dan kemudian kita sama-sama menjaga semangat untuk memuliakan desa-desa Indonesia. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih.